Semariku pamonging satriya aku terahing wito radya tutwuripan handa yani datan kewran maring saku sanes kara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, kagem kita sedaya rahayu sagung dumadi. Matur nuwun hantur pusaka anggenipun sampun kersa keraya-raya rawuh wonten pondokan kula kanthi ira-iraan ingkang badhe kasebat inggih menika perkawis tokoh Sabdapalon kaliyan Naya Genggong. Sabdapalon Naya Genggong menika pancen dados menapa nggih gaiping tanah Jawi. Menawi saged kula sebataken, Sabdapalon menika wewujudanipun Semar wonten ing jaman purbakala, dene Naya Genggong menika Bagong wonten jagat pewayangan kita. Namung menawi kita menika membahas hal Sabdapalon Naya Genggong, mbok menawi wonten pewayangan menika abdinipun para satriya utama, satriya agung. Pramila kala wau wonten ing pambuka kula nembang tembang pucung. Tembang pucung menika ingkang nggambaraken Semar kanthi ukara Semar iku pamonging satriya agung trahing wita radya tutwuripan handayani datan kewran maring sagung saneskara. Mangke kula uraikan wonten wingking. Sejatosipun Semar menika menawi kasebat wonten carita Mahabharata utawi Bharatayuda menika sampun wonten nggih. Wontenipun namung wonten kitabipun tiyang Jawi. Nggih menika aslinipun Mahabharata saking India menika mboten wonten, tidak ada tokoh yang namanya Semar dan juga Bagong, apalagi Sabdapalon dan Naya Genggong. Dados sebetulnya Semar menika danyangipun Nusa Jawi, danyange Pulo Jawi. Pramila tatkala Prabu Sri Aji Jayabaya marentahaken dumateng empu kekalih inggih menika empu Sedah kaliyan Panuluh supados nyerat Bharatayuda Jaya Binangun kanthi ada dasar wiracarita Mahabharata dan Bharatayuda menika dipun wimbuhi atau ditambahi dengan tokoh Ponokawan yang sejatinya ingin menggambarkan danyangnya Pulo Jawi atau danyangipun Pulo Jawa Dwipa ingkang sinebut Semar Badranaya kaliyan Bagong. Malah ditambahi wontenipun Gareng kaliyan Petruk. Sejatinipun Semar itu hanya dua, yaitu Bathara Ismaya beserta bayangannya yaitu Bagong. Danyang menika dalam kasebat bahasa Indonesia napa? Danyang itu adalah cikal bakal. Cikal bakal. Iya, cikal bakal. Kemungkinan Semar itu sudah ada sebelum ada manusia Jawa. Beliaulah yang ada. Ya, ini merunut kepada kesejarahan, legenda, mitos maupun dongeng. Jadi di dalam runutan wonten benang merah sejarah menika nggih wonten Semar. Dados ngaten. Menika namung seliman nggih
kita ambil dari zamanipun Kerajaan Kalingga. Itu abad ke-5 ke-6 nggih. Kerajaan Kalingga menika dipimpin oleh seorang raja putri ingkang jejulukipun sesilihipun Ratu Sima. Lah menika kagungan pujangga atau penasehat raja naminipun Badranaya. Nggih, menika tersurat di dalam laporan Itsing musafir saking Tiongkok ingkang nyerat, duk rikala semanten wonten pandhita Buddha ingkang luhur mijil saking India mboten saged nerjemahaken kitab Buddha. Lajeng atas diskusi pirembagan kalian Syekh Subakir menika kapurih tindak wonten ing tanah Jawi ingkang disebut Jawa Dwipa. Dwipa itu pulau, Jawa niku Jawa. Ing mrika Itsing menyebutkan ngaten, ketemu ana ing keraton Holing karo wong ingkang linuhur, wong ingkang kuncara anjayeng bawana, pendhita luhur arane dalam aksen Cina Potoloyono. Yang dimaksud dengan Holing karena aksen Cina itu namanya keling. Holing itu keling, dan keling itu berarti Kalingga. Nah, itu zaman dahulu kala. Sejak abad 5 sampai 6 ya. Kemudian yang dimaksud Potoloyono itu dalam aksen Cina kalau diterjemahkan adalah Badarayono. Sehingga dalam aksen Jawa dikatakan Badranaya. Lah, Badranaya inilah ya pendeta yang bisa menerjemahkan kitab Buddha. Ya. Sehingga di situ ada tertulis nama Potoroyono di dalam kesejarahan yang pertama yang disebut dengan Badrayono atau Badranaya. Sambungnya dengan cerita perbakal pewayangan kita, Semar itu namanya Semar Badranaya atau Dudo Manangmunung atau Janggan Semoro Santo, Diah Jurukunto Prasanta, Noyontoko, dan juga namanya itu Diah Jurukunto Prasanto, Dudo Manangmunung, Semar Badranaya, Noyontoko, dan Ismaya. Nah, Ismaya ini adalah reinkarnasi menjadi Semar. Sejatinya Ismaya adalah Bathara tri dewa yang agung, yaitu satu Tejomantri Togok, kedua Ismaya, dan ketiga Manikmaya Bathara Guru. Nah, Semar ini ditugaskan oleh Dewata, yaitu Sang Hyang Wenang bapaknya, untuk menjadi pamomong satriya Rembesing Madu Trahing Kusuma Tedhaking Ngandanawarih. Yang artinya Semar itu ditakdirkan untuk mengasuh keberadaan satria-satria yang berbudi utama. Makanya dalam pewayangan pengasuh dari Manumaya, pengasuh dari Sakri, Sekutrem, Pandu, Arjuna, dan seterusnya. Ya. Kemudian istilahnya bahwa Semar ini disebut cikal bakal tanah Jawi itu tidak pernah mati. Dalam artian selalu hadir kembali atau muncul kembali sosok-sosok seperti Semar dan Bagong itu. Contohnya di sana juga di zaman Kalingga juga ada disebutkan di dalam kesejarahan. Kemudian kalau kita merunut dari Pandowo sudah ada, akhirnya ke Parikesit, Bambang Yudhoyono, kemudian ke Ratu Sima, dan sampai kepada Sri Aji Jayabaya. Di samping artinya Semar itu nanti juga dipatrikan di dalam serat. Di sana juga
bahwa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya itu digambarkan sebagai reinkarnasi Wisnu yang terakhir, yaitu Awatara Wisnu yang terakhir, yang berkerajaan di Mamenang Panjalu Kediri. Di sana juga ada Semar dan Bagongnya, yaitu bernama Bancak dan Doyok. Nah, Bancak dan Doyok itu adalah perwujudan Semar dan Bagong juga. Kemudian di zaman Singosari ada Candi Jajago. Nah, di situ secara kesejarahan juga terpatri adanya relief yang menggambarkan Semar dan Bagong secara visual seperti wayang, yaitu wayang versi Jawa Timur agak mengarah ke bentuk wayang Bali karena sifatnya menuju kepada walaupun 2 dimensi menuju kepada 3 dimensi wujud manusia. Jadi wayang Bali itu juga seperti wujud manusia. Nah, di zaman setelahnya, yaitu di zaman Majapahit, disinilah yang kita mengenal pokok bahasan kita, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong, di mana Sabdo Palon itu digambarkan sebagai ini, wujudnya manusia yang gemuk, pendek, ya, selalu mempunyai kewaskitaan yang tinggi, mempunyai sabdo pandita ratu tan kena wolawali, pindha luwing kresna ingkang tumetesing dlancang seta tan kena den icali. Ya, jadi Semar ini seorang pendeta. Pendeta dan raja itu, menawi kula terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu mempunyai komitmen bahwa sabdanya, apa yang dikatakannya itu harus terjadi, ya. Jadi apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan itu tidak boleh mencela-menceli. Makanya disebut dengan kata-kata sabdo pandita ratu tan kena wolawali. Jadi kata-kata seorang pendeta dan raja itu tidak boleh mencela-menceli. Pindha luwing kresna seperti tinta hitam. Luwing kresna itu tinta hitam, tumetesing dlancang seta, menetes di kertas putih. Ya, dlancang seta itu kertas putih. Tan kena den icali, tidak bisa dihapus. Nah, itulah kata-kata Sabdo Palon Noyo Genggong yang merupakan kata-kata sabdo pandita ratu. Ibaratnya seperti tinta yang sudah terlanjur menetes ke dalam kertas yang berwarna putih, itu sudah tidak bisa dihapus, harus terjadi apa yang dijanjikan, apa yang disabdakan. Nah, seperti itu. Itu tidak akan mungkin dipunyai oleh seseorang yang tidak mempunyai atau tidak ditakdirkan oleh semesta menjadi pandita